Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Bubu Purnomoadi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi liberal. Ada yang tahu nggak tentang demokrasi liberal? Jadi demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang berdasarkan paham liberal atau menjunjung tinggi hak individu di mana terjadi pemisahan tugas antara kepala negara dengan kepala pemerintah. Dan berikut ini adalah sistematika demokrasi liberal dengan sistem parlementer, bisa kalian simak ya. Dan hal-hal yang terjadi selama penerapan demokrasi liberal, yaitu pertama, ada stabilitas politik dan ekonomi tergantung akibat sering terjadi pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun, terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang kedua, terjadi konflik politik di parlementer. Dan yang ketiga, muncul pergolakan di daerah. Lalu ada beberapa kabinet yang diganti dalam kurun waktu kurang lebih dari 9 tahun. Yuk kita bahas. Jadi terdapat 7 kabinet yang terjadi dalam kurun waktu 9 tahun. Yang pertama, ada kabinet Natsir dengan prestasi Indonesia masuk jadi anggota tidak tetap DKPBB dengan urutan ke-60. Kedua, kabinet Sukiman, prestasi membuat konsep tentang otonomi daerah, standarisasi upah buruh, kebijakan THR. Ketiga, kabinet Wilopo dengan prestasi menyusun rancangan undang-undang pemilu. Yang keempat, kabinet Ali dengan prestasi berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dan Irian Barat bergabung dalam NKRI. Yang kelima, ada kabinet Baharudin Harahap dengan prestasi berhasil menyelenggarakan pemilu 1 dalam 2 tahap. Keenam, ada kabinet Ali II dengan prestasi membatalkan hasil KMB membentukkan provinsi Irian Barat. Yang ketujuh, ada kabinet Juanda atau Zekin kabinet dengan prestasi berhasil menentukan batas teritorial perairan Indonesia dalam untuk deklarasi Juanda dan Monas tentang pembangunan daerah. Tadi adalah beberapa prestasi dari masing-masing kabinet, dan sekarang kita akan membahas kegagalan dari masing-masing kabinet. Ada yang pertama, ada kabinet Natsir dengan kegagalan tidak mampu menyelesaikan masalah Papua atau Irian Barat. Yang kedua, kabinet Sukiman dengan kegagalan Indonesia hampir terjebak ke dalam blok Barat jika Sukiman mendatangani perjanjian. Masa yang ketiga, kabinet Wilopo dengan kegagalan, terjadi kasus sengketa lahan. Di sini lahan di Tanjung Monara. Keempat, kabinet Ali I kegagalan, yaitu inflasi yang tinggi atau ekonomi memburuk dan kegagalan program ekonomi Alibaba. Kelima, kabinet Baharudin Harahap dengan kegagalan konflik di parlementer sebagai dampak hasil dari pemilu. Keenam, kabinet Ali II kegagalan, terjadi perpecahan di dalam tubuh politik Masyumi. Dan yang terakhir, kabinet Juanda atau kabinet dan kegagalan demokrasi, gagal menyusun undang-undang baru. Dan juga terdapat informasi tentang kebijakan ekonomi. Masa demokrasi liberal seperti satu sistem ekonomi gerakan banteng, yaitu sistem ekonomi gerakan cara memberikan pinjaman atau kredit lunak bagi pengusaha pribumi dan mengalami kegagalan seperti banyak kasus kredit macet. Lalu yang kedua, ada ekonomi Alibaba, yaitu sistem ekonomi orang tua asuh di mana pengusaha non pribumi mengasuh atau mendidik pengusaha pribumi. Kegagalan karena pengusaha pribumi hanya menjadikan alat untuk dapat bantuan modal. Ketiga, sistem ekonomi Gunting Syarifuddin atau sharing, yaitu sistem ekonomi dengan cara memotong nilai mata uang rupiah kehilangan setengah nilainya. Juga kegagalannya itu inflasi semakin tidak terkendali karena rupiah kehilangan nilai. Keenam, sistem ekonomi Pancasila, itu sistem ekonomi dengan cara memberikan bibit unggul pada para petani karena tidak ada pengetahuan cara bercocok tanam yang baik dan benar. Berikut adalah bagi-bagian yang terdapat dalam demokrasi liberal. Semoga materi ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bubu Purnomoadi dari kelas 12 MIPA 4. Dengan ini saya menyatakan selesai.